Artinya apakah memang akan pada gencatan senjata yang lanjutan ini juga akan alot, akan menghabiskan waktu 20 jam seperti yang sebelumnya? Ya, saya pikir dari semua poin itu juga mentok ya sebetulnya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes Dian, itu memang nggak akan ketemu 15 dan 10 itu. Paling mungkin di poin yang berkaitan dengan sanksi primer sekunder, mungkin itu bisa. Tapi yang berkaitan dengan uranium satu, yang kedua adalah berkaitan dengan peron Iran, itu suruh dilucuti. Itu juga agak susah ya, seperti Lebanon misalnya, itu juga susah diterima oleh Iran. Yang satu lagi adalah berkaitan dengan Hormuz, karena itu kan teritori Iran dan itu adalah merupakan kunci atau lokasi yang sangat strategis untuk ekonomi Iran. Jadi 3 poin itu yang paling berat, walaupun semuanya juga berat untuk diterima Iran. Jadi agak-agak susah untuk bertemu kedua negara ini dalam perundingan lanjutan. Jadi mungkin harus ada representatif dari Amerika Serikat, dari 3 orang atau 4 orang yang kemarin datang itu mungkin ditambahkan. Karena dari Iran itu semuanya diplomat yang mengerti diplomasi, kemudian plus dari Iran itu adalah orang-orang yang mengerti ekonomi juga hadir, kepala parlemen juga hadir, sementara dari Amerika Serikat jadi fans, kemudian menantu begitu ya, kemudian bisnismen latar belakangnya, mana paham tentang diplomasi. Tapi kan jabatannya di dalam negeri mereka cukup bukan mumpuni. Persoalan jabatan, makanya saya berkali-kali menekankan di berbagai media bahwa persoalan diplomasi itu adalah orang yang sangat mengerti tentang diplomasi, karena studi IR itu tidak bisa instan mempelajarinya dan tidak hanya bisa reading books gitu ya, hanya membaca buku kemudian tiba-tiba mengerti tentang diplomasi. Itu rumit memang dan memang harus dilakukan oleh pejabat karir atau diplomat. Tiba-tiba bisnismen masuk ya gagal. Jadi kalau misalnya tidak ada gagal lagi, struktur dari orang-orang representatif dari Amerika Serikat memang harus ada tambahan, kalaupun tidak mau diganti ya, kalaupun tidak langsung terjun Trump sendiri, tapi artinya memang harus ada orang yang mengerti diplomasi sehingga bisa ketemu. Minimal ya ada 1 poin lagi yang ketemu. Jadi kita kan akademisi, scholar dan para orang yang konsen dengan persoalan how to create a peace agreement, itu memang kita harus mempush untuk menciptakan perdamaian. Kenapa konsen saya? Karena efeknya kan ke Asia Tenggara juga, ke kita juga. Kalau persoalan Hormuz tidak selesai, persoalan konflik ini terus naik. Karena Iran adalah salah satu produsen tertinggi di Timur Tengah ya, soal gas dan oil, dan kita cukup defend on sampai hari ini. Suka tidak suka begitu, datanya demikian. Kita belum menemukan alternatif lain dari energi, walaupun ada program renewable energy kan masih on progress. Jadi agak-agak sulit kita kalau menafikan Timur Tengah, Selat Hormuz dan negara-negara yang memang memproduksi. Oke lah kita ada refinery di beberapa negara Asia Tenggara, tapi kan itu refinery, only refinery. Tetap sumbernya dari Timur Tengah. Jadi memang kita harus konsen, Mbak Windy, untuk mempush bagaimana perdamaian ini terjadi, dan Amerika Serikat sedikit menurunkan egonya karena dia sudah tidak punya bargaining position apa-apa. Pemilu sebentar lagi, koalisi aliansi sudah tidak ada berpihak sama dia. Kita mendengar bagaimana PM Inggris, kemudian Kanada juga sudah merapat ke Cina semua. Spain juga demikian. Kemudian sekarang di Uni Eropa ada permintaan tanda tangan sekitar 1 juta dari European citizen untuk mendukung untuk tidak melanjutkan atau Uni Eropa tidak terlibat dalam perang dengan Iran ini. Ini kan satu perubahan peta politik global di mana sekarang Uni Eropa tidak ingin terlibat. Jadi Trump sudah tidak punya pilihan sebenarnya. Ya, faktanya di lapangan pula di saat ini tengah dilanjutkan pembahasan gencatan senjata, namun ternyata kondisi ataupun konflik di Timur Tengah ini masih terus membara dan juga mengancam. Prof Budi Anda melihatnya strategi militer dari pihak-pihak yang berseteru ini, baik itu dari Amerika Serikat, Iran dan juga Israel, ini seperti apa Anda melihat? Amerika yang jelas takut dalam artian kalau di crackdown oleh Iran menuju ke arah war of attrition. Nah, ini sesadar-sadarnya Amerika. Jadi Amerika ini kan sekarang dia tidak mau kehilangan muka, ya kan? Dia tidak mau dikatakan loser, ya, tetap punya dignity di domestically masalah problemnya dia. Tapi dia juga sadar-sadarnya bahwa situasi ini mendecline ekonomi global. Dan kalau toh memang dia diteruskan untuk serangan darat ya, yang saat sekarang ini adalah limited war yang di pantai,
Ya, kita sadar bahwa Amerika sudah siap, Iran sudah siap di sana. Kenapa? Ketika nanti itu masuk ke daratan, Iran juga tidak bodoh, dia sudah siapkan pasukan khususnya, baik itu Nohead-nya dia, baik itu brigadir Linut-nya Nohead itu. Kemudian tidak cukup dengan itu, kalau sudah Nohead bergerak, maka dia juga menggerakkan yang namanya pasukan Fatihen. Fatihen memang gak cukup, maka dia akan gerakkan itu yang namanya infanteri mekanis. Nah, when we are talking about infanteri mekanis, di sanalah yang namanya pasukan lapis baja itu semuanya artileri baik Arhanut maupun Armet akan bergerak. Kalau toh dia memang masih masuk, nah ini masalahnya. Kita berlapis-lapis ini masalahnya kalau berbicara sama Iran ini, ya kan? Pertahanan aja berlapis, ada Artes, ada RGG, Pasdaran, di dalam politically, beliau yang lebih tahu, di sana ada presiden, tapi ada juga Rahbar. Nah, saya lanjutkan. Kalau infanteri mekanis ini masih juga diterobos, Amerika harus siap urban warfare. Urban warfare-nya akan dijabani kalau bahasa Betawinya itu sama apa? Sama ini pasukan urban warfare yang kita bilang pasukan provinsi, kekuatan provinsi. Nah, kekuatan provinsi ini adalah sebetulnya basis, kumpulan dari basis yang divided into 31 province, 31 tempat. Dari 31 tempat ini semuanya lengkap. Intelnya juga lengkap, operasinya juga lengkap, SDM-nya juga lengkap, kemudian jalur logistiknya juga lengkap. Masih masuk, dihajar lagi oleh batalion Imam Ali, dihajar lagi oleh batalion Imam Hussein. Baru nanti yang terakhir, disinilah kekuatan dia yang ada di Mosaic Defense. Apa itu? Pasukan veteran. Nah, pasukan veteran ini adalah veteran-veteran yang binaannya IRGC, binaannya Pasdaran, yang memang qualified dan sudah jadi pengalaman dengan perang Irak, perang yang laksanakan oleh Iran. Terakhir akan ada mobilisasi massa. Nah, di sanalah nanti akan bermain human shield. Jadi, Mbak, kalau menurut saya, kalau dia sudah mampu seperti itu, katakanlah sekarang Amerika mengadakan air strike. Nah, jangan salah, yang namanya Trump itu ya masih ngeri-ngeri sedap melihat yang namanya Eagle 44. Eagle 44 ini sampai sekarang nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia ditanam di bawahnya Zagros. Ya, yang selalu sampaikan bahwa kalau dari utara di sana ada pegunungan Alborz, maka di barat sampai ke selatan, ke arah selatan di sana ada Zagros. Nah, Zagros inilah, Mbak, yang digali oleh orang-orang Iran ini, dijadikan di sana hanggar, dijadikan di sana depotnya hanggar tersebut, sehingga chain of command dan lain sebagainya lengkap di dalam tunnel yang sudah dibuat oleh orang Iran. Dan tunnel ini, Mbak, ini adalah hobinya orang Iran. 3.000 tahun, 3 years at that time, 3 years ago, 3.000 tahun saat itu dia sudah jago untuk menggali galiannya di bawah gunung. Digali ke depan, kemudian dia kasih terowongan ke atas, gali lagi maju, dikasih terowongan ke atas untuk ventilasi. Ini yang tidak diketahui, di mana itu pesawat-pesawat jet tempurnya Amerika kalau airstrike-nya Amerika datang. Jadi airstrike Amerika datang, silahkan. Tapi bukan berarti bisa meratakan Iran. Ya. Karena apa? Karena persembunyian-persembunyian itu. Belum lagi angkatan laut, Takafaran itu, ya, marinir yang pasukan khususnya yang bergerak paling depan sama Nohead tadi. Ini akan meresis gerakan dia yang apabila lewat selatan, Amerika lewat selatan. Saya dengar ada kapal 2 yang sedang melintas, melintasnya juga nggak melintas lurus kemudian nabrak Hormuz kan, diingatkan kemudian balik kanan kan. Nah, kalau lanjut silahkan, kan akan berhadapan dengan kapal-kapal kecil swarm, akan berhadapan dengan rudal-rudal anti tanknya yang ada di kapal, akan berhadapan dengan ranjau laut. Nah, silahkan, jadi darat, udara, laut siap, tapi kalau seandainya tetap akan masuk, maka katanya IRGC sama Artes, we are fresh. Kenapa kok fresh? Sekarang ini yang bertempur ini udara sama laut. Daratnya masih ya lumayan nganggur-nganggur lah dia. Yang menjadi tadi pembahasannya adalah bagaimana status dari Selat Hormuz yang tadi sudah dikatakan bahwa secara strategis sebenarnya ini beresiko tinggi. Nanti dibahas siapa dia, nanti kami tanyakan selepas jeda pariwara berikut ini. Kami masih akan kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami.